Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Kami dari kelompok mata kuliah kecerdasan buatan akan mempresentasikan jawaban UTS kami yang diampu oleh Bapak Chandro Pardede. Yang pertama, perkenalkan nama saya Elvar Saris Tumorang dengan NIM 2403040068. Dan teman saya, Ika Matrik Juni dengan NIM 2403040066. Saya Angelika Putri Silalahi dengan NIM 2403040088. baik saya akan menjelaskan soal nomor pertama yang dimana pencarian dari soal tentang robot kurir pintar. Hasil solusi dan analisis algoritma yang berdasarkan kode pemrograman pada slide di atas yaitu eh, saya akan menjelaskannya menggunakan metode uninformed dan informed search yang dimana pertama pet solusi, total cost, dan jumlah not eksplorasi. Saya akan menjelaskan bagian dari perbandingannya yang dimana algoritma BFS pet solusinya adalah ACF, total cost-nya 10, jumlah not eksplorasi 7, urutan eksplorasi A, B, C, D, E, F, G, dan DFS dengan pet solusi ABE, total cost 10, jumlah not eksplorasi 4, urutan eksplorasi E, A, B, E, G, dan greedy ACF, jumlah not eksplorasi 10, urutan eksplorasi A, A, C, F, G, jumlah not eksplorasinya itu 4. Star Search, pet solusinya adalah ABC. Urutan eksplorasinya yaitu A, B, C, E, F, G. Ya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan jalur yang dihasilkan. Yang pertama dari BFS, menelusuri note secara berurutan berdasarkan tingkat kedalaman atau level order, mulai dari A, kemudian menjelajahi semua tetangga tingkat pertama, yaitu B dan C, baru melanjutkan ke tetangga tingkat kedua, yaitu D, E, F, hingga menemukan G. Jalur solusi yang ditemukan adalah A, C, F, G. Yang kedua DFS, menelusuri cabang paling dalam terlebih dahulu, setelah A memilih B, tetangga pertama, kemudian memilih E, yaitu cabang paling dalam dari B, dan langsung mencapai G. Jalur solusi yang ditemukan adalah A, B, E, G. Yang selanjutnya greedy, memilih not tetangga dengan nilai heuristik terendah dari A memilih C, H sama dengan 5 daripada B, yang dimana B itu H sama dengan 6, dari C memilih F yang dimana hanya sama dengan 1, dari F mencapai G. Jalur solusi adalah A, C, F, G. A start memilih not dengan nilai F score sama dengan G score atau cost terpakai plus H score atau heuristik. Dari A ke F skor B adalah 2 tambah 6 sama dengan 8 dan C adalah 4 tambah 5 9 sehingga memilih B terlebih dahulu. Dari B F skor D adalah 5 tambah 4 9 dan E adalah 8 tambah 2 10. Memilih D namun tidak diproses terlebih dahulu karena setelah itu C masuk dengan F skor 9, setelah C diproses, F masuk dengan F skor 9 tambah 1 sama dengan 10, kemudian E diproses dengan F skor 10, dan akhirnya F mencapai G. Jalur solusi adalah A, C, F, G. Yang ketiga, penjelasan kritis dari algoritma ini, saya akan menjelaskan mengapa BFS bisa lebih buruk dari A star. Jawabannya yaitu BFS memiliki keterbatasan yang membuatnya kurang optimal dibanding Astar, yaitu satu, tidak memanfaatkan informasi heuristik. BFS selalu menjelajahi not secara berurutan tanpa memperhatikan arah tujuan. Pada kasus ini, BFS hanya mengunjungi 7 net sebelum menemukan G, sedangkan Astar hanya mengunjungi 5 not karena diarahkan oleh heuristik. Yang kedua, tidak menjamin optimalitas. Cost BFS optimal hanya jika semua sisi memiliki cost yang sama. Jika ada jalur dengan kos yang lebih rendah namun tingkat kedalaman lebih besar, BFS tidak akan menemukannya. Sebagai contoh, jika ada jalur AXG dengan kos total 8 namun memiliki 3 tingkat, BFS akan tetap memilih jalur dengan tingkat lebih sedikit namun kos lebih tinggi. Yang ketiga, efisien memori dan waktu. BFS menyimpan semua not pada tingkat saat ini dalam antrian, sehingga memakan lebih banyak memori dan waktu pada graf yang kompleks. Astart menggunakan priority queue yang hanya fokus pada not dengan potensi solusi terbaik sehingga lebih efisien. Mengapa greedy bisa terlihat pintar tapi salah? Greedy tampak efisien karena langsung mengarah ke tujuan berdasarkan heuristik, namun bisa gagal menghasilkan solusi optimal, yaitu hanya fokus pada heuristik, tidak pada cost. Greedy tidak memperhatikan cost yang telah dikeluarkan untuk mencapai not yang saat ini. Misalnya jika ada modifikasi graf AX, cost sama dengan 100,
sama dengan 100 dan AY kos sama dengan 1, H sama dengan 5, greedy akan memilih AX meskipun kosnya jauh lebih tinggi karena memilih H skor yang lebih rendah. Yang kedua, ketergantungan pada kualitas heuristik. Jika heuristik yang digunakan tidak lebih akurat, misalnya nilai H melebihi kos aktual ke tujuan, greedy akan membuat keputusan yang salah. Pada kasus ini, heuristiknya akurat sehingga hasilnya optimal, namun hal ini tidak menjamin pada semua kasus. Yang ketiga, tidak menjamin solusi terbaik. Greedy bisa berhenti pada solusi pertama yang ditemukan tanpa memeriksa apakah ada jalur lain dengan kos lebih rendah. Jika struktur graf diubah menjadi ABG, kos sama dengan 15, H sama dengan 2, dan ACG, kos sama dengan 10, H sama dengan 3. Greedy akan memilih jalur ABG dengan kos lebih tinggi karena skor lebih rendah. Perhitungan dan total cost dan jumlah not eksplorasi. Total cost, semua algoritma menghasilkan total cost 10 karena pada graf ini terdapat dua jalur solusi dengan cost yang sama, jalur ABEG dibanding 2, A menuju B tambah 6, B menuju E tambah 2, E menuju G sama dengan 10. Jalur ACEFG dibagi 4, A menuju C tambah 5, C menuju F tambah 1, F menuju G sama dengan 10. Jumlah not eksplorasi. BFS memilih jumlah terbanyak 7 not karena menjelajahi semua not pada setiap tingkat sebelum melanjutkan. BFS dan Greedy memiliki jumlah paling sedikit 4 not karena masing-masing memiliki pola pencarian yang fokus. DFS ke dalam Greedy ke arah heuristik, Astart berada di tengah 5 not karena memadukan cost dan heuristik sehingga hanya memilih not yang memiliki potensi solusi optimal. Kesimpulannya, BFS cocok untuk graf dengan cost seragam dan mencari jalur dengan jumlah langkah paling sedikit namun tidak efisien dan tidak optimal untuk graf dengan cost bervariasi. DFS cepat dalam menemukan solusi namun berisiko menemukan jalur yang tidak optimal. Greedy cepat dan terarah namun bergantung pada kualitas heuristik dan tidak menjamin solusi optimal. Astart, algoritma yang paling baik karena menjamin solusi optimal, efisien dalam eksplorasi not dan memanfaatkan informasi cost secara heuristik dan seimbang. Demikian jawaban nomor 1 dari soal UTS yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini, di sel pertama, import library. Import NumPy as NP, import matplotlib pilot as PLT, import random. Pada bagian ini, program ini mengimpor library yang dibutuhkan NumPy digunakan untuk perhitungan numerik seperti membuat array. Matplotlib pilot digunakan untuk menampilkan grafik fungsi, random digunakan untuk menghasilkan angka acak pada algoritma simulated annealing. Sel yang kedua, def fx return x dikali 2 ditambah 6 kali X ditambah 5. Fungsi ini adalah fungsi fitness yang akan dioptimasi bentuk fungsi karena koefisien negatif grafik berbentuk parabola terbuka ke bawah memiliki maksimum global. Yang sel ketiga, hill climbing. Def hill climbing star X step 0.1. Artinya algoritma hill climbing ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dengan cara naik ke arah yang lebih baik. Cara langkah kerjanya yaitu mulai dari titik awal start X, membandingkan dua kemungkinan ke kanan X plus step, ke kiri X min step. Memilih arah dengan nilai fitness lebih tinggi, mengulangi proses sampai tidak ada peningkatan. Karakteristiknya cepat dan sederhana, bisa berhenti di lokal optimum atau tidak selalu global. Dan yang ke sel keempat, dev simulate underscore annealing. Star X, star underscore X, times 100. Cooling underscore rate 0,95. Artinya simulated annealing adalah algoritma pencarian yang menuju proses pendinginan logam. Langkah bekerjanya mulai dari titik awal menghasilkan titik baru secara acak di sekitar posisi sekarang. Menghitung selisih nilai. Python delta sama dengan next underscore f min curl underscore f. Keputusannya jika lebih baik
terima, jika lebih buruk masih diterima dengan probabilitas. Suhu atau temp akan terus menurun. Python temp star sama dengan calling underscore rate. Keunggulannya bisa keluar dari lokal optimum, lebih fleksibel dibanding high climbing. Dan yang sel kelima, titik awal sama dengan min 8,0,9. Artinya program dijalankan dari tiga titik awal berbeda. X sama dengan min 8, X sama dengan 0, X sama dengan 9. Tujuannya yaitu menguji apakah algoritma bisa menemukan hasil yang sama dari titik berbeda. Outputnya menampilkan hasil high climbing, hasil simulated annealing. Contohnya, titik awal X sama dengan 0, high climbing X sama dengan simulated annealing X sama dengan yang sel yang keenam, visualisasi grafik PLT plot. X underscore val, Y underscore val. Artinya membuat grafik fungsi dari min 10 sampai ke 10. Menampilkan bentuk kurva parabola. PLT explain X sama dengan 3. Menandai titik optimum global di X sama dengan 3. Tujuannya yaitu memvisualisasikan hasil pencarian algoritma, mempermudahkan memahami posisi maksimum. Kesimpulannya yaitu fungsi memiliki maksimum global di X sama dengan 3, high climbing, cepat tapi bisa terjebak. Simulated annealing lebih fleksibel, bisa menemukan solusi global. Dan outputnya ini ini hasil output dari kode kami dan ini gambar grafik fungsi fitness soal kedua. Baik, soal selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan eh, tentang adversarial search, yaitu menggunakan algoritma minimax dan alpha beta pruning. Pertama, pada bagian formulasi masalah, kita memiliki sebuah permainan sederhana berupa array angka yaitu 3912. 3912. Dalam permainan ini terdapat dua pemain yaitu Max sebagai pemain utama dan Min sebagai lawan. Pemain akan mengambil angka dari ujung kiri atau kanan dan tujuan dari pemain Max adalah mendapatkan skor sebesar mungkin. Selanjutnya pada bagian fungsi play underscore game play game, program menggunakan pendekatan rekursif untuk mensimulasikan semua kemungkinan angka. Jika is max sama dengan true, maka giliran pemain max yang akan memilih nilai maksimum. Sebaliknya, jika is max sama dengan false, maka giliran pemain min yang akan memilih nilai minimum. Kemudian, program juga menggunakan parameter alpha dan beta untuk mendukung optimasi menggunakan alpha beta pruning. Jika kondisi beta kurang kurang sama dengan alpha terpenuhi, maka pencarian pada cabang tersebut akan dihentikan atau dipangkas, sehingga tidak semua kemungkinan perlu dihitung. Selanjutnya, program menjalankan dua metode, yaitu pertama adalah minimax murni, di mana semua kemungkinan not akan dievaluasi tanpa optimasi. Hasilnya menunjukkan skor maksimal yang bisa diperoleh serta jumlah not yang dievaluasi. Kedua adalah alpha beta pruning, yaitu versi optimasi dari minimax. Metode ini menghasilkan skor yang sama, namun dengan jumlah evaluasi not yang lebih sedikit. Dari hasil yang diperoleh, kita dapat melihat bahwa alpha beta pruning lebih efisien karena mampu mengurangi jumlah not yang dievaluasi tanpa mengubah hasil akhir. Kesimpulannya, algoritma minimax dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam permainan.
Sedangkan alpha beta planning membantu meningkatkan efisiensi dengan memangkas cabang yang tidak perlu dievaluasi. Dan ini hasil outputnya dari tugas soal nomor 3. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kecerdasan buatan kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.